Tiga lembaga pendidikan tinggi Indonesia saat ini sudah tercoreng dalam arus kebohongan. Dunia pendidikan merupakan arena bagi para generasi muda, anak bangsa, menuntut ilmu. Perguruan tinggi ini wajib mengajarkan kepintaran, ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kualitas masyarakat berdasarkan kebenaran, kejujuran, dan etika. Seiring berjalannya waktu, peran perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh pejabat negara. Mereka digunakan untuk mendukung kepentingan kelompok yang sedang berkuasa dalam rangka memperpanjang kekuasaan mereka. Tampak jelas perguruan tinggi digunakan oleh pejabat negara dalam rangka hal yang tidak benar. Tiga perguruan tinggi negeri top di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM, Universitas Indonesia UI, dan Institut Teknologi Bandung ITB, mereka terseret dalam kebohongan yang dilakukan oleh pejabat negara. Perguruan tinggi sudah tidak netral lagi, mereka sudah berpihak pada pesanan. Universitas Gadjah Mada. Masalah ijazah Jokowi dicurigai keasliannya sudah berlangsung menjadi perhatian publik setelah Bambang Trimulyono, seorang penulis, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022. Pada saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI, maka kendali kekuasaan masih dipegang penuh. Sehingga pada tanggal 27 Oktober 2022, pengadilan menolak gugatan tersebut dengan alasan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sejak itu, isu ijazah Jokowi terindikasi palsu semakin gencar merebak di kalangan masyarakat Indonesia dan beredar luas di sosial media. Apa yang diputuskan pengadilan menolak gugatan ijazah palsu Jokowi tidak dipercaya, karena mereka menganggap lembaga hukum sudah dipengaruhi oleh kekuasaan tanpa melihat bukti ijazah asli yang diklaim milik Jokowi. Secara hukum tidak mempan, pemerintah menggandeng pihak perguruan tinggi di mana Jokowi mengaku kuliah di UGM. Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia, telah mengkonfirmasi bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah asli. Dalam konferensi pers yang diadakan pada 11 Oktober 2022, UGM menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumni program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulusan tahun 1985. UGM juga menegaskan bahwa seluruh data dan dokumen akademik Jokowi terdokumentasi dengan baik, sehingga keasliannya tidak diragukan. Sayangnya verifikasi Rektor UGM ini tidak berdasarkan menunjukkan ijazah aslinya. Temuan terbaru yang dilakukan oleh Rismond Hasiholan Sianipar mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, Rismond melakukan uji digital forensik masalah penggunaan font Times New Roman pada ijazah dan skripsi Jokowi, yang menurutnya belum umum digunakan pada era 1980-an. Namun UGM menjelaskan bahwa percetakan di sekitar kampus sudah menggunakan font serupa pada masa itu. Rismond adalah alumni UGM dari Fakultas Teknik Elektro yang ahli di bidang digital forensik. Rismond memperlihatkan tesis dari mahasiswa Amerika dan Inggris pada tahun 1985. Mereka dalam menulis masih menggunakan mesin tik manual, sementara ijazah yang diakui milik Jokowi
penjilitan lembar judul sudah menggunakan mesin tik elektrik keluaran era tahun 1990. Universitas Indonesia. Kasus disertasi Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia atau UI menjadi perbincangan karena adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses akademiknya. Namun, UI tidak membatalkan disertasi tersebut. Dari hasil penelitian para ahli, disertasi Bahlil 90% plagiasi dari skripsi mahasiswa UIN. Tuntutan guru besar UI, disertasi Bahlil harus dibatalkan dan melarang kuliah selama 3 tahun. Para alumni UI juga melakukan protes tidak setuju atas tidak membatalkan, tapi justru memberikan kesempatan untuk perbaikan. Sementara itu, sanksi diberikan kepada promotor, co-promotor, direktur sekolah, dan kepala program studi yang terlibat dalam pembimbingan disertasi Bahlil. Mereka dilarang mengajar, menerima mahasiswa bimbingan baru, serta menduduki posisi struktural untuk periode tertentu sebagai bentuk pembinaan akademik. UI menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan pendekatan hukum murni, melainkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas akademik. Rektor UI juga menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap diskusi dan kritik terkait kasus ini. Pelanggaran akademik Bahlil dalam studi di UI. Yang pertama, melakukan plagiasi dalam penulisan disertasinya dari mahasiswa lain. Yang kedua, membuat tulisan jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal predator alias abal-abal. Yang ketiga, pelanggaran standar akademik, lulus doktor dalam waktu 1,5 tahun. Yang keempat, ada perlakuan khusus bagi Bahlil dalam studinya, mulai dari bimbingan sampai ujiannya. Institut Teknologi Bandung atau ITB. Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan oleh KPU dalam pemilu 2024 dikembangkan melalui kerjasama dengan ITB. Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman antara KPU dan ITB yang ditandatangani pada 1 Oktober 2021. Kerjasama ini mencakup pengelolaan teknologi informasi, peningkatan kualitas SDM, serta pelaksanaan riset untuk mendukung pemilu. Namun penggunaan Sirekap menjadi kontroversial karena ditemukan beberapa anomali dalam proses penghitungan suara. Hal ini memicu berbagai pertanyaan mengenai keakuratan data yang ditampilkan oleh sistem tersebut. Beberapa pihak meminta ITB untuk memberikan klarifikasi terkait masalah ini, mengingat sistem ini berperan dalam transparansi dan legitimasi pemilu. Sirekap ini dibuat sedemikian rupa sehingga jumlah perolehan kelompok Indonesia Maju mencapai di atas 50%. Kecurigaan ini muncul terhadap keyakinan mereka yang yakin Pilpres dapat dilakukan 1 putaran. Dari awal penghitungan suara selalu unggul di atas kedua lawan politiknya. Sistem ini sudah diset sedemikian rupa agar outputnya selalu di atas 50%. Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi, adalah aplikasi yang digunakan oleh KPU dalam pemilu 2024 sebagai alat bantu untuk mempublikasikan hasil penghitungan suara secara cepat.
Aplikasi ini bekerja dengan cara memindai formulir C1 dari setiap TPS menggunakan teknologi Optical Character Recognition atau OCR untuk mengubah data gambar menjadi teks yang dapat diproses lebih lanjut. Namun, Sirekap menghadapi sejumlah masalah, termasuk perbedaan hasil antara data yang ditampilkan oleh aplikasi dan hasil rekapitulasi manual berjenjang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kecurangan atau kesalahan teknis dalam sistem. Beberapa pihak menilai bahwa kelemahan dalam teknologi OCR menyebabkan ketidakakuratan data, terutama jika kualitas foto formulir yang diunggah buruk atau model penulisan angka pada formulir tidak seragam. Selain itu, ada kritik mengenai keamanan dan penyimpanan data Sirekap, di mana ditemukan bahwa aplikasi ini menggunakan layanan cloud dari Alibaba Cloud yang berbasis di Singapura, meskipun dikatakan bahwa data dikendalikan melalui pusat data di Jakarta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan, integritas, dan kerahasiaan data pemilu. Akibat berbagai polemik ini, banyak pihak mendesak KPU untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Sirekap dan memastikan bahwa hasil akhir pemilu tetap didasarkan pada rekapitulasi manual berjenjang untuk menghindari kontroversi lebih lanjut.